Oke teman-teman, eh, untuk video yang kapan lalu kan saya pernah membahas mengenai ASD atau autisme pada Manaf. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail sedikit nih mengenai apa itu autisme atau ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi perlu diketahui bahwa ASD itu adalah gangguan perkembangan neurologis yang ditandai dengan kelainan dalam berhubungan sosial atau memiliki pola perilaku yang repetitif atau berulang, kemudian juga dia restruktif. Jadi apabila ada seorang anak dia memiliki gangguan dalam berkomunikasi dengan orang banyak, itu bisa menjadi salah satu tanda khas bahwa dia adalah seorang autisme. Dan perlu teman-teman ingat bahwa autis ini bukanlah suatu penyakit, melainkan kondisi dari otak yang bekerja dengan cara yang berbeda dari orang-orang lain. Apakah bisa disembuhkan? Belum bisa dikatakan bisa disembuhkan, tapi bisa di treatment atau diberikan intervensi secara dini sehingga bisa melakukan hal yang dilakukan oleh orang lain pada umumnya. Dan perlu diketahui bahwa diagnosa ASD ini hanya ditegakkan oleh profesional, yaitu psikiater atau dokter spesialis neurologi ya, khususnya dia benar-benar di bidang syaraf. Dan bagaimana autisme itu bisa didiagnosa itu harus mengacu pada DSM-5. Jadi DSM itu adalah buku panduan dari psikiatrik Amerika untuk mendiagnosa ASD. Di DSM-5 itu ada syarat-syarat mutlak yang harus diikuti atau tanda mutlak bahwa orang ini terkena ASD. Bukunya tuh tebal banget ya, bukunya orang-orang kesehatan tuh, khususnya psikolog dan bahasa Inggris. Poinnya adalah orang bisa atau anak bisa didiagnosa ASD itu apabila satu, dia mengalami defisit dalam komunikasi dan interaksi sosial dalam berbagai konteks. Contohnya, dia misalnya kayak yang ada pada Manaf ya, itu dia kalau dipanggil dia tidak menoleh. Itu kan seharusnya kalau ada pada anak normal dia akan menoleh, dia akan tahu kalau namanya dipanggil. Nah, itu dia tidak bereaksi. Itu adalah termasuk salah satu tanda. Poin pertama. Poin yang kedua adalah defisit dalam timbal balik sosial emosional. Misalnya dia gagal untuk menanggapi interaksi sosial sesama teman. Misalnya dia diajak bermain tuh, ayo sini mana, diajak main apa, cilubak atau gimana, tapi dia nggak mau. Nah, dia diam aja, dia cuek atau malah dia pergi atau dia malah fokus ke hal lain. Itu adalah salah satu contohnya. Misalnya dia yang paling tampak nih, anak ASD itu tidak bisa bermain pura-pura. Jadi dia tidak mau tuh main seperti itu, dia bahkan akan lebih fokus ke hal-hal yang menurut dia menarik. Yang ketiga poinnya adalah defisit perilaku komunikatif nonverbal dalam interaksi sosial. Misalnya dia tidak memiliki kontak mata yang bagus atau kontak matanya lemah. Kalau diajak berbicara, dia tidak pernah melihat memandang kita sebagai lawan bicaranya. Kemudian bahasa tubuhnya juga tidak begitu bagus. Misalnya kalau orang senang itu biasanya dia wah bertepuk-tepuk sambil ketawa. Itu mungkin dia sekedar senyum atau sekedar ketawa aja. Dari secara bahasa tubuhnya itu tidak terlalu ekspresif. Misalnya kita kalau menangis gitu, sampai maksudnya sampai tangannya ditaruh di mana, itu padahal dia cuma ya sekedar menangis aja. Jadi bahasa tubuhnya itu lemah. Kemudian yang keempat poinnya adalah defisit dalam mengembangkan, memahami dan memelihara hubungan dengan orang lain. Nah ya ini, dia itu kadang kayak Manaf itu ya, dia tahu kalau saya sebagai ibunya sehari-hari ya, kadang itu meskipun sama orang-orang tertentu yang misalnya dekat sama kita, itu belum tentu mau. Jadi dia memang
kurang bisa menyesuaikan diri dengan konteks sosial. Misalnya kita dalam kegiatan makan bareng nih, rame-rame, dia nggak bakal menggubris tuh dari siapa aja, itu siapa aja, ini misalnya ini ada tante, ini ada om, itu kadang dia nggak, cuek aja, yang dia tahu mungkin hanya ibu atau ayah gitu aja. Jadi memang kurangnya empati biasanya. Dia tuh kalau misalnya ada temennya nangis, ya udah biarin aja, cuek, dia malah bisa pergi, atau kadang dia susah untuk berteman. Nah, itu adalah salah satu ciri yang poin keempat. Jadi perlu diingat, dalam buku panduan tadi hanya ada poin-poin tadi, 4 poin tadi yang pasti mengindikasikan bahwa anak itu mengalami ASD atau Autism Spectrum Disorder. Jadi hanya psikolog atau dokter-dokter syaraf yang bisa mendiagnosa itu ya. Jadi kita tidak bisa, anakku ASD nih kayaknya ya, itu nggak bisa. Atau kita sebelum itu, bunda-bunda bisa melakukan screening pakai screening MCAT. Kalau saya dulu pakai MCAT, ada, kalau nggak salah ada 3 ya screeningnya, itu bisa screening ASD dan sesuai dengan usia anak. Tapi untuk anak usia 18 bulan ke atas, waktu itu saya memilih pakai MCAT, dan disitu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab sesuai dengan perkembangan anak, dan disitu nanti langsung keluar hasilnya bahwa oh ternyata anak kita ASD nih. Jadi kita bisa melakukan intervensi sedini mungkin. Jadi begitu ya. Jadi ASD poin utamanya adalah dia pasti ada gangguan dalam berinteraksi sosial. Terima kasih sudah menonton. Kritik dan saran silakan komen di bawah ya. Assalamualaikum.